Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawadah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus istiqomah di dalam bersolawat untuk menggapai segala hajat, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan bercerita pengalaman pribadi dan keponakan-keponakan saya, para pengamal sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat itu bila kita meminta suatu kesaktian, kehebatan, kekuatan, apapun permintaan kita, kita akan mendapatkannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pengalaman pribadi dengan keponakan-keponakan saya. Waktu itu ada rumah seseorang yang selalu diganggu jin. Ternyata jin itu yang menempati pusaka, yaitu pusaka keris. Keris itu ada di depan rumah dia. Posisinya ada di depan tapi agak ke samping rumah dia, agak ke kiri, ada ke kanannya ya, agak ke kanan dari rumah, depan tapi agak ke kanannya. Itu selalu mengganggu keluarganya karena posisi pusaka ini masih di dalam tanah, masih gaib. Jadi ketika itu juga harus dideteksi dulu dengan telapak tangan, karena kalau kita mengamalkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu bisa digunakan untuk apa saja sesuai dengan keinginan kita. Kita mengamalkan itu, terus kita deteksi dengan telapak tangan, tunjukkan keberadaannya, maka kita akan dibimbing. Dengan sholawat itu kita akan dibimbing arah kemana dan posisinya di mana. Ketika kita sudah tahu posisinya, tinggal kita penyebutan. Kita menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya minta supaya dicabut pusaka ini dan dipindahkan. Ya betul, kita raba itu kelihatan, nyata. Walaupun dia gaib, tapi kita dapat merasakan suatu benda itu di tangan kita, bisa merasakan bentuknya seberapa, besarnya seberapa, kita bisa melihat, bisa merasakannya. Ketika itu langsung dicabut dan dilarung ke kali. Itu pengalaman pribadi bersama keponakan-keponakan saya, para pengamal sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku dimanapun berada, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, atau yang sering disebut sholawat Najaratun Nukut. Ini kalau untuk untuk ekonomi, supaya ekonominya lebih cepat, itu dibaca 400
kali ketika sehabis sholat isya. Tapi kalau untuk eh, kelebihan-kelebihan di dalam diri kita supaya kita menginginkan eh, sakti dan sebagainya, itu minimal 1000. Ya 1000 lah, 1000 kali di setiap sholat hajat, setiap sholat 5 waktu. Kalau 5 waktu bisa dikurangi 100 kali bisa. Tapi di sini yang harus kita perhatikan, semakin banyak juga fadilah, karomah, barokah, dan maunahnya juga akan semakin tinggi sesuai dengan apa yang kita upayakan. Kalau kita hanya mampu 100, ya kalah dengan yang mampu 1000. Itu jelas. Kalau untuk amalan-amalan akhir zaman ini, ya menurut saya yang lebih bagus sebenarnya, yang lebih bagus adalah amalan-amalan sholawat. Karena apa? Di zaman-zaman yang serba modern ini, makanan kita tidak 100% halal. Terus mata kita tidak bisa 100% melihat yang halal. Terus hati kita tidak bisa 100% yang baik-baik. Pikiran kita juga tidak akan bisa sebaik orang-orang dulu. Jadi kita harus mengamalkan, yaitu sholawat harus kita perbanyak. Karena apa? Kalau kita sholawat itu, kalau kita menginginkan akhirat, insya Allah juga akan mendapatkan akhirat. Bila kita menginginkan dunia, insya Allah kita juga akan mendapatkan dunia, juga mendapatkan akhirat. Banyak sekali di riwayat bahwa para pengamal sholawat ada yang selalu berbuat dosa, ketika di dalam kematiannya wajahnya sangat mengerikan. Maka Nur Muhammad membuat wajahnya semakin cerah ketika akan dikebumikan. Karena apa? Yaitulah pertolongan dari ia mengamalkan sholawat. Insya Allah dengan amalan sholawat kita akan mendapatkan syafaat dunia akhirat, syafaat yang akan kita butuhkan sekarang maupun ketika kita sudah tiada. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Bersolawatlah di dalam sujudmu. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi ini, untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang berbudi luhur, manusia yang berakhlak. Saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat. Seperti pengalaman pribadi tadi kepada ponak-ponakan, ini adalah testimoni yang baik. Kita dengan mengamalkan sholawat bisa membersihkan
energi-energi negatif di dalam rumah kita, bisa membersihkan benda-benda yang tidak baik energinya di lingkungan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat untuk menggapai segala hajat dunia maupun hajat akhirat. Semoga hajat saya dan hajat saudara-saudaraku dimanapun berada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, mari kita terus melanggengkan sholawat, apapun itu sholawatnya. Mau sholawat ya Sayyidi Rasulullah, mau sholawat Najaratun Nukut, mau sholawat Jibril atau Qadiriyah, maupun sholawat lain-lainnya. Sholawat sultan juga bagus bagi yang kehidupannya, rutinitas kerjanya sangat padat. Saya sarankan sholawat sultan. Karena apa? Sholawat sultan ini bisa mengimbangi orang-orang yang bersolawat sampai ribuan, bahkan ratusan ribu. Sholawat sultan ini bisa mengimbangi. Jadi orang-orang yang rutinitasnya sangat tinggi, jangan khawatir, ada sholawat yang bisa mengimbanginya, yaitu sholawat sultan. Saudara-saudaraku dimanapun berada, terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.